Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar manajemen perubahan. Ini sesi keempat kita, dan kita akan membahas mengenai perubahan dalam organisasi, jenis-jenis perubahan di dalam sebuah organisasi perusahaan, dan lain sebagainya. Dan kita seperti biasanya akan menggunakan buku Managing Organizational Change yang ditulis oleh Ian Palmer. Yuk kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis perubahan dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan ini ada dua istilah yang sering dipakai. Yang pertama adalah first order. Jadi jenis yang pertama itu namanya first order. Itu atau sering disebut juga dengan perubahan yang incremental kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesiain mungkin namanya adalah perubahan bertahap kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah second order atau discontinuous kayak gitu, atau perubahan terputus-putus kayak gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Apa ya, mungkin penerjemahannya kurang bagus berusaha, tapi intinya adalah dia second order atau discontinuous kayak gitu ya. Nah, yang first order ini dia itu adalah melibatkan penyesuaian sistem, proses, struktur, tetapi tidak melakukan perubahan yang mendasar pada strategi, core values, atau corporate identity. Jadi dia itu hanya penyesuaian-penyesuaian di sistemnya. Ya seperti yang kita tahu, lingkungan berubah, kadang banyak hal di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu juga harus berubah juga kayak gitu kan. Nah, itu biasanya ada di penyesuaian sistemnya, itu juga diubah, kemudian prosesnya itu diubah juga, struktur organisasinya diubah. Nah, itu biasanya kalau perubahan bertahap itu yang ditekankan. Tapi kalau di first order ini itu tidak berubah secara strategi. Misalnya visi, misi, tujuan itu tuh nggak berubah strateginya. Terus core value, nilai apa, nilai inti apa di dalam perusahaan itu juga biasanya nggak berubah. Corporate identity, identitas perusahaan itu dia identitasnya sebagai perusahaan yang seperti apa itu juga tidak berubah. Jadi hanya penyesuaian-penyesuaian yang ada di sistem, proses, atau strukturnya aja. Nah, yang kedua ini namanya adalah second order atau perubahan terputus-putus atau discontinuous. Nah, perubahan ini biasanya juga perubahan yang transformasional gitu ya. Dia juga radikal dan dia juga mengubah hal-hal yang mendasar dalam organisasi. Berubah banget kayak gitu. Seperti itu. Jadi perubahannya itu benar-benar drastis karena transformasional kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di slide ini tuh ngejelasin tentang eh, perubahan, jenis-jenis perubahan, tapi ini ditampilkan gitu ya. Ini ada incremental atau tadi perubahan yang bertahap gitu ya, dan discontinuous tadi apa? Perubahan yang transformasional gitu ya, yang radikal gitu ya. Nah, ini juga ada tindakan yang antisipatori dan reaktif. Antisipatori itu adalah perubahan yang bersifat antisipasi. Antisipasi itu belum terjadi, tapi kayaknya kita harus mengantisipasi atau udah harus melakukan sesuatu untuk mengantisipasi itu gitu ya. Dan juga ini reaktif. Kalau reaktif itu ada stimulannya, udah ada stimulasi terus kemudian bereaksi gitu. Nah, itu adalah namanya reaktif. Nah, ini incremental sama anticipatory gitu ya, sama discontinuous sama anticipatory, terus ada incremental sama reaktif, discontinuous sama reaktif kayak gitu ya. Nah, itu terus kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di incremental atau perubahan yang terputus-putus gitu ya, yang antisipatori itu apa sih yang dilakukan gitu ya? Itu adalah tuning, improving, enhancing, and developing. Jadi dia tuh harus melakukan perkembangan, improve gitu ya, enhance meningkat gitu, improve itu berkembang gitu ya, terus develop itu membangun gitu ya. Nah, itu yang dilakukan perusahaan mau nggak mau gitu ya, karena lingkungan juga berubah, maka harus melakukan itu, harus melakukan improve, enhance, develop gitu, membangun sesuatu untuk antisipasi kedepannya seperti apa. Kalau untuk perubahan yang discontinuous alias second order gitu ya, alias yang transformasional gitu ya, yang transform kayak gitu. Nah, itu harus dia tuh kalau yang anticipatory itu adalah reorientation of identity atau value. Jadi dia melakukan orientasi kembali gitu ya, orientasinya dulu seperti apa terhadap identitas atau value-nya itu seperti apa. Terus kemudian ini kalau misalnya yang reaktif, reaktif itu jadi udah ada stimulasinya, terus kemudian beradaptasi. Kemudian ini tuh yang incremental, yang apa namanya, yang
bertahap kayak gitu. Nah, itu apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kalau udah terjadi ya pastinya harus adaptasi. Harus seperti apa beradaptasi. Terus juga internally gitu ya, internally initiated. Jadi ada apa ya, menginisiasi sesuatu secara internal kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya reaktif tapi dia perubahannya apa serta merta kayak gitu ya. Ya dia harus recreation. Recreation itu kembali, creation itu mengkreasikan ulang kayak gitu ya. Terus phase change of all basic element. Jadi dia harus berubah secara cepat di semua elemen-elemen dasar. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ini jenis perubahan incremental sama discontinuous gitu ya, yang apa namanya bertahap sama yang serta merta. Dan ini masih dibagi lagi, incremental yang bersifat antisipasi itu seperti apa, yang bersifat reaktif itu seperti apa. Begitu juga dengan yang discontinuous, discontinuous yang antisipatory itu seperti apa, yang bersifat reaktif itu seperti apa. Ya, di slide ini belajar tentang itu. Kadang di perusahaan, kalau misalnya kita adalah seorang HRD kayak gitu ya, kita ada di HRD, kita seorang human resources, terus kemudian kita harus menentukan kayak gitu, uh, kita mau berubah kemana kayak gitu ya. Nah ini terus bagaimana kalau first order kayak gitu ya, yang bertahap kayak gitu ya, terus si karyawan-karyawan harus adaptif. Nah ini kita mau belajar tentang itu di slide ini gitu ya. Yang pertama adalah mengenai perubahan sebagai pengambilan inisiatif individu. Kalau di first order ini yang adaptive change gitu ya, yang perubahan secara adaptif gitu ya. Ini terkadang itu perubahan itu justru kayak mengambil inisiatif dari individu-individu gitu ya. Dan manajer itu terkadang bersifat seperti ini nih. Yang pertama adalah autokratik gitu ya. Organisasi itu mencegah inisiatif dengan menghilangkan tanggung jawab. Jadi organisasi itu apa ya, mencegah adanya inisiatif-inisiatif dari karyawan-karyawannya kayak gitu. Terus kemudian juga terkadang gitu ya, itu meritokratik. Meritokratik itu adalah organisasi membahasi inisiatif dan tindakan individu. Jadi kegiatan inisiatif dan individu-individu ini dibatasi gitu ya, dan mengatur gitu ya, kontrol dan prosedur secara ketat di seluruh perusahaan. Itu adalah meritokratik. Dan ada juga yang klub sosial gitu ya. Kalau klub sosial ini organisasi menghambat inisiatif individu dengan menuntut kesesuaian dengan tim daripada pekerjaan itu sendiri. Jadi lebih ke perusahaan menghambat gitu ya, apa namanya, inisiatif dari individu-individu. Nah ini yang dilakukan kayak gitu ya, seorang manajer yang misalnya dia ada di first order ini gitu, perubahannya apa ya, bertahap seperti itu. Nah ini yang kedua, ini adalah perubahan itu terjadi seiring perkembangan rutinitas tempat. Jadi mau nggak mau karena rutinitasnya berubah gitu ya, ya perubahan itu akan terjadi karena rutinitas yang terjadi di karyawannya itu tuh berubah. Seperti itu. Berikutnya adalah second order, perubahan transformasional. Ada beberapa hal yang dilakukan ketika kita ada di second order gitu ya. Ketika mau berubah secara apa ya, serta merta gitu, transformasional. Nah itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah delayering gitu ya. Jadi dia delayering itu adalah mengurangi jumlah level vertikal dalam sebuah organisasi. Level vertikalnya yang ke atas, ke bawah itu tuh dikurangi. Jadi strukturnya yang diubah. Tahu ya struktur yang Bu Rosana maksud, struktur dalam organisasi gitu ya. Kita udah belajar di pengantar manajemen ini. Jadi struktur level vertikalnya itu dikurangi. Itu akan menjadikan perubahan transformasional lebih bagus lagi, atau lebih cepat, atau lebih efektif gitu kalau kita mau merubah secara transformasional atau serta merta gitu ya, yang nggak bertahap. Yang kedua itu adalah dengan cara network atau alliance. Itu adalah melibatkan kolaborasi strategis internal dan eksternal. Jadi kolaborasi antara internal dan eksternal gitu ya. Itu yang dilakukan. Terus kemudian yang ketiga itu dengan cara outsourcing, itu yaitu kegiatan di mana organisasi tidak memiliki kompetensi khusus gitu ya, outsourcing.
tahu ya outsourcing ya, kita sering dengar apa karyawan dipekerja secara outsourcing gitu ya, misalnya security dengan outsourcing atau apa dengan outsourcing. Nah, itu outsourcing itu seperti itu, kegiatan di mana organisasi tidak memiliki kompetensi khusus gitu. Itu biasanya dilakukan apa namanya outsourcing. Contohnya kalau misalnya kalau bank gitu tenaga apa ya misalnya analisnya ya nggak mungkin dengan outsourcing, tapi mungkin tenaga security-nya gitu dengan outsourcing karena nggak perlu kompetensi tersendiri, nggak perlu kompetensi khusus gitu ya. Terus kemudian disaggregation itu adalah memecah organisasi menjadi unit bisnis yang kecil-kecil. Dengan dipecah itu tentunya perubahan transformasional itu jauh lebih bagus daripada sesuatu yang udah settle kayak gitu ya, dibagi-bagi. Berikutnya adalah dengan cara empowerment, pengenalan mekanisme untuk memberikan karyawan wewenang, sumber daya dan dorongan untuk mengambil tindakan, gitu ya. Jadi pemberdayaan. Intinya dengan cara pemberdayaan itu bisa merubah transformasional juga. Nah, berikutnya adalah dengan flexible work group gitu ya, atau dengan grup kerja yang fleksibel. Itu juga bisa kita itu melakukan pekerjaan gitu ya, tujuan untuk mereformasi sesuatu kerjaan gitu. Itu bisa. Terus kemudian short term staffing gitu ya, atau staffing jangka pendek di mana orang-orang itu tuh dikontrak oleh organisasi untuk kerja dalam waktu singkat aja gitu ya. Itu juga bisa merubah gitu ya dengan cepat gitu, karena kan maunya kita kayak gini, ya udah mau nggak mau kamu tuh harus kerja kayak gini karena dipekerjakan juga di waktu yang sangat singkat, jadi pasti dia akan menuruti. Tapi kalau udah dipekerjakan lama kayak gitu, itu agak susah untuk apa namanya diatur lah istilahnya kayak gitu. Terus berikutnya yang terakhir adalah reduction of internal and external boundaries. Jadi menghilangkan gitu ya batasan-batasan internal dan eksternal. Itu juga bisa dilakukan supaya perubahannya bisa serta-merta alias transformasional. Oke, kita melaju ke jenis perubahan transformasional. Itu ada 3 tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 gitu ya. Yang kita mulai dari tipe 1 terlebih dahulu. Tipe 1 itu adalah organisasi itu tuh berubah dari entrepreneur management ke professional management. Kalau di buku ini kayak gitu ya, perubahan ke manajemen yang entrepreneur gitu ya, ke manajemen yang lebih profesional itu tuh terjadi ketika ini siapa namanya Apple, Steve Jobs kayak gitu ya. Steve Jobs itu awalnya kan dia perusahaan yang entrepreneurial company gitu ya. Terus sejak dipimpin oleh John Sculley gitu ya. Nah, itu dia lebih ke professional company kayak gitu. Jadi lebih ke profesional gitu ya, Apple gitu, seperti yang kita lihat sekarang. Jadi beda banget sih Apple yang dulu waktu dipegang sama Steve Jobs sama yang dipegang sekarang oleh John Sculley gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah tipe kedua gitu ya, dia melakukan revitalisasi pada perusahaan yang udah berdiri. Contohnya adalah kalau di buku gitu ya, kita tuh pakai contohnya itu compact gitu ya, compact computer. Tahu ya, compact tuh pakai C gitu loh, COMPAQ gitu. Nah, itu kan sejak dia sama HP dan lain sebagainya, dia melakukan perusahaan apa revitalisasi besar-besaran gitu ya. Dan sebelum dia merger pun dia melakukan apa namanya revitalisasi banyak hal gitu ya, mulai dari production cost atau biaya produksi, mulai dari tempat dan lain sebagainya, teamwork dan lain sebagainya. Dia melakukan revitalisasi pada perusahaan yang sudah berubah. Itu adalah tipe yang kedua. Dan tipe yang ketiga itu adalah melakukan perubahan visioner sehingga organisasi secara fundamental merubah sebuah bisnis gitu. Kalau di contohnya yang ada di buku itu adalah Starbucks Coffee gitu ya. Dia melakukan perubahan-perubahan visioner sampai sekarang gitu ya. Jadi long term gitu ya. Sampai sekarang pun kopi Starbucks itu masih apa ya masih diminati seperti itu. Masih banyak penggemarnya gitu ya. Ya dia melakukan perubahan-perubahan visioner. Nah, kemudian slide ini itu tuh membahas mengenai yang di luar first order dan second order ini tuh apa sih kayak gitu ya.
Yang pertama adalah perubahan organisasi kelas menengah, kemudian yang kedua adalah berubah secara punctuated equilibrium gitu ya, titik keseimbangan gitu ya, puncak ke titik keseimbangan, dan kemudian yang ketiga itu adalah perubahan itu tuh sebagai transformasi yang kuat. Kita bahas mulai satu persatu gitu ya. Yang pertama itu adalah perubahan organisasi yang menengah, kelas menengah itu ya, ada inersia tinggi. Inersia tinggi itu bebannya tinggi gitu ya. Yang kedua adalah stresnya tinggi, tahu ya, stresnya tinggi di karyawan gitu ya. Terus kemudian juga ada perubahan sebagai punctuated equilibrium gitu ya, puncak dari keseimbangan kayak gitu. Jadi lebih seimbang, seperti yang kita tahu pembahasan mengenai karyawan dan lain sebagainya itu tuh ngomongin tentang sesuatu yang seimbang kayak gitu ya, work life balance dan lain sebagainya. Jadi biasanya berubah untuk mencapai suatu titik keseimbangan. Dan yang ketiga itu perubahan sebagai transformasi yang kuat. Jadi tadi udah ada ya second order. Nah, ini yang lebih strong transformation kayak gitu. Itu di luar first order dan second order ini. Ya, berikutnya kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan yang tidak terduga. Ada apa aja sih gitu kan? Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama adalah jolt atau sentakan. Itu adalah melewati guncangan yang dapat mengganggu organisasi untuk sementara, tetapi nanti kemudian dia mereda gitu ya. Jadi ada guncangan sedikit tapi nanti lama-lama mereda. Kayak misalnya apa ya, COVID kemarin gitu ya, ada guncangan mengganggu organisasi, tapi nanti nggak apa-apa, nanti akan mereda dengan sendirinya kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah step function. Itu dimana ini muncul gitu kan biasanya sebuah kondisi baru dan sifatnya ini permanen, dan dia juga harus organisasi ini berpindah atau mengambil langkah dari satu posisi ke posisi lain untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan lingkungannya gitu ya. Jadi ada perubahan gitu ya, terus jadi harus berubah secara strategi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi harus supaya dia baik-baik aja dengan lingkungannya gitu, untuk mencapai kesesuaian dengan lingkungannya. Contohnya ada apa? Misalnya negara mana, Inggris kemarin ya resesi gitu ya. Terus perusahaan harus seperti apa? Ya dia harus menyesuaikan diri gitu, menyesuaikan diri supaya dia itu mencapai kesesuaian gitu dengan kondisi lingkungannya yang tengah resesi. Berikutnya adalah oscillation atau goyahan gitu. Jadi ada goyahan. Ini adalah siklus gitu ya. Siklus diskon terjadi termasuk perluasan kontradiksi pasar, organisasi atau lingkungan operasi. Kadang terjadi goyahan-goyahan itu ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu ya ada bulan sepi dan ada bulan rame, itu tuh biasa gitu. Teman perusahaannya misalnya yang kerja di sebuah perusahaan Danone gitu ya. Itu penjualannya kadang ada bulan sepi dan ada bulan ramenya loh kayak gitu. Jadi kalau bulan puasa itu adalah bulan bulan sepi gitu ya. Bulan ramenya siapa ya? Sirup dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ini bulan sepi kalau untuk beberapa produksi gitu ya, beberapa produk gitu. Jadi itu yang terjadi seperti itu gitu. Jadi terjadi perubahan lingkungan yang tidak terduga, itu ada 3, ada sentakan gitu ya, mengganggu sebentar tapi nanti reda gitu ya, ada step function gitu ya, bersifat permanen jadi harus menyesuaikan diri gitu kan. Terus ada oscillation juga gitu, ada goyahan juga gitu, yang dimana itu sebuah siklus. Oke, seperti itu aja kuliah manajemen perubahan kali ini. Ini satu bab ya di buku kita, di buku Managing Organizational Change itu. Silahkan tanya jawab, kita ada di Google Form, dan semoga kita dikasih kesempatan sama Allah untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu di sesi offline kita. Gitu aja dari Bu Rosana, mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.